Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Aldiansyah sebagai host di sini dan saya kedatangan tamu yaitu. Saya Kiore. Nah, di sini Mas Kiore akan menceritakan sejarah itu Museum Mandala Bakti. Ya, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah kemarin saya masuk Museum Mandala Bakti. Museum Mandala Bakti juga punya kisah cerita dari pendiri pendirinya Museum Mandala Bakti sih. Sepertinya kemarin saya waktu masukin Museum Mandala Bakti pada pertama itu saya masuk di area atas. Di area atas itu saya melihat ada beberapa tokoh-tokoh penting dalam kayak pertempuran gitu. Yang pastinya itu kayak ada tuh tokoh-tokoh, contohnya itu Imam Bonjol tuh, sama ada juga tuh Wali Songo juga ada itu. Waktu itu tuh saya juga memahami ada juga cerita itu tentang masuknya Islam di Nusantara, dan masa itu ada beberapa di lukisan itu kejadian atau peristiwa seperti pembentukannya kolonel yang ada pada masa itu. Dan pada saat itu dibentuknya sebuah se- kayak tentara gitu kayaknya. Ya, sebuah tentara gitu. Dan itu kayak ada cerita tersendirinya, tapi kalau cerita tersendirinya itu saya mungkin kayak belum tahu gitu ya, tapi kayak kemungkinannya itu kayak pembentukannya kayak tentara gitu pada masa-masa itu. Dan pada selanjutnya saya tuh memasuki kayak terowongan gitu, dan terowongan itu vibes-nya itu kayak ruang bawah tanah. Lah ruang bawah tanah itu jadi kayak waktu suatu tentara ya, tentara itu kan masuki kayak ada base camp atau gitu ya, kayak tempat markas ya, markas itu. Nah, markas itu tuh kayak goanya tuh kayak dibentuk seperti kayak gituan, kayak macam-macam dari tanah-tanah gitu ya. Dan selanjutnya tuh saya tuh memasuki di area tempat-tempat persenjataan. Itu waktu itu kayak senjata tradisional tuh kayak seperti kris dan senjata lain sebagainya gitu. Dan selanjutnya itu tuh ada lagi ya, kayak sejenis pakaian apa tuh, kayak pahlawan-pahlawan masa zaman dahulu gitu. Dan saya memasuki lagi tuh ruang. Dan pada ruang itu saya memasukinya ada itu tempat untuk kayak sejenis apa ya, tempat ibadah kayak sholat ya, tempat sholat gitu ya, tempat sholatnya pada zaman dahulu. Dan di situ tuh ada kayak baju gitu, kayak bekas-bekas peninggalan gitu. Dan ada lagi sih, saya masuki tentang setelah saya masuki dalam ruang itu, saya masukin lagi tuh ruangan. Pada ruangan itu tuh saya memasuki ruangan seperti gelap gulita gitu ya, mungkin kayak vibesnya biar kayak kita kerasa banget gitu ya. Dan di situ kayak kita dilihatin itu tragedinya tentang tentara-tentara pada zaman dahulu itu berkorbannya gimana. Terus di situ juga ada sih cerita-ceritanya tentang pahlawan itu gitu. Terus habis itu saya masuki lagi di kawasannya, ya, tentang foto-foto atau jenderal-jenderal pahlawan pada zaman dahulu. Banyak sekali itu jenderal-jenderal pada zaman dahulu. Dan ada juga tuh kayak patung-patung yang udah dipakaikan baju kayak sejenis tentara gitu. Dan saya masukin lagi tuh tempat senjata yang zaman dahulu, tapi tuh kayak sejenis kayak udah kayak mengenal tembakan gitu, kayak senjata yang memakaikan kayak peluru gitu, sejenis kayak bazooka itu juga ada sih kayaknya sih. Habis itu apa lagi ya, kayak sejenis ada tempat satu ruang tuh kayak isinya tuh kayak tragedi G30 SPKI gitu. Jadi di situ ada kayak kita diceritain nanti kayak terjadinya G30 SPKI itu kayak gimana,
pemberontakannya tuh gimana, dan senjata-senjata yang dipakai tuh kayak gimana kayak gitu. Terus habis itu tuh saya tuh masuki tempat-tempat kayak dijelasin berbagai tempat di mana persekutu tempat-tempat waktu tentara itu untuk melawan di daerah-daerah Jawa gitu. Ada yang di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dan paling banyak itu kayaknya tuh di Jawa Timur itu. Waktu itu kita juga dijelasin tentang berbagai banyak hal sih, kayak terjadinya waktu kemerdekaan tuh juga ada. Kita di situ juga diberi penjelasan banyak banget pokoknya. Di waktu itu kita langsung melihat kan. Nah, di saat itu kita tertuju sama satu patung itu, dan patung itu kayak menatap kayak sejenis natap kayak prajurit gitu yang sudah kayak berdarah gitu ya. Mungkin kayak gitu saja sih kayak yang kemarin saya lakukan Pak waktu di Museum Mandala Bakti. Tapi mungkin begitu saja. Mungkin apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, di sini Mas Yore ada satu pertanyaan, yaitu kemarin kan di museum itu kan tanggal itu ya, hari Sabtu ya. Nah, di sana tuh ada gak sih senjata kayak pedang apa kayak gitu? Mungkin sih ada, tadi saya sudah menjelaskan juga. Tadi ada beberapa senjata tradisional kan. Mungkin kalau senjata tradisional kan dari Semarang kan banyak kayak keris gitu kan, sejenisnya juga kan senjata tajam gitu. Nah itu yang pastinya tuh ada, kemarin kita juga dijelasin beberapa senjata, ada berapa ya waktu di museum itu tuh ada kalau nggak 6 tujuan gitu. Oke, sekian dari Mas Sofirin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kissy face, sexy phone.